Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Nilai impor bahan baku penolong dan barang modal di sepanjang semester 1 tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan meski industri manufaktur juga tengah mengalami tekanan. Sementara kinerja impor naik sekitar 2,56% dan 20,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Badan Pusat Statistik mencatat selama periode Januari hingga Juni 2025 nilai impor golongan bahan baku penolong mengalami peningkatan sebesar 2,56% menjadi 82,75 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun impor barang modal juga mengalami kenaikan signifikan hingga double digit sebesar 20,90% menjadi 23 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun dilihat dari peran impor selama Januari hingga Juni 2025, golongan bahan baku penolong memberikan kontribusi sebesar 71,38%. Kemudian diikuti oleh barang modal sebesar 19,84% serta barang konsumsi 8,78%. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyatakan kinerja sektor industri pengolahan atau manufaktur mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai 5,68% pada kuartal 2 tahun 2025. Bahkan angka capaian tersebut melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,12%. Dengan demikian, sektor manufaktur masih tetap menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, impor bahan baku naik di saat industri manufaktur mengalami kontraksi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi Lukman. Beliau adalah Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Mas Denny Yuwarta Junifta. Beliau adalah peneliti Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik Mas. Baik. Mas Denny, apa kabar semuanya? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Apa kabar juga Mas Denny? Apa kabar? Baik, Mas Pras, Pak Adi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin dari pelaku usaha Apindo melihat dan juga mereview seperti apa sih kondisi real begitu terkait dengan perkembangan terkini dari industri manufaktur di tanah air begitu Pak Adi. Silakan. Oke, baik. Secara agregat memang sudah sering terjadi bahwa pertumbuhan industri manufaktur itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Karena memang industri manufaktur ini memegang peran penting di dalam PDB kita, hampir 20% meskipun naik turun sekitar 18-20. Jadi signifikan sekali kontribusinya terhadap PDB nasional. Nah, kalau kita lihat Mas Pras dari data sebenarnya kalau kita bandingkan semester 1 dibanding tahun lalu dibanding tahun ini, memang impor bahan baku dan penolong ini mengalami kenaikan yang lumayan sekitar 2,5% ya, menjadi 82,75 miliar ya. Namun demikian, memang kalau dibandingkan secara kontribusi semester 1 ini kan kontribusi bahan baku penolong dari seluruh impor itu sekitar 71,38%. Masih lebih rendah sedikit kontribusinya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 73,25%. Meskipun tadi nilainya lebih tinggi ya. Karena memang tahun lalu itu tahun ini yang menambah porsi adalah barang modal. Nah, ini kalau saya lihat dengan penambahan barang modal tentunya ini menunjukkan optimisme makin besar di industri manufaktur karena dengan adanya barang modal meningkat otomatis ke depan bahan baku bahan penolong akan mengikuti seperti itu. Ya, mudah-mudahan konsumsi juga terus menurun karena kalau saya lihat kontribusi konsumsi juga turun ya dibanding tahun lalu. Kalau konsumsi itu sekitar 8,78, tahun lalu 9,48. Jadi mudah-mudahan peranan dua hal dari barang modal dan bahan baku penolong ini semakin meningkat sehingga industrialisasi Indonesia akan semakin baik. Seperti itu kalau saya lihat. Baik, itu dia berarti memang sedang mengalami
ya pertumbuhan yang positif lah bisa dikatakan begitu untuk industri manufaktur yang memang menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini. Nah Mas Denny, Ya. Anda melihat seperti apa kalau tadi juga sudah disampaikan Kemenperin menyebutkan bahwa industri manufaktur tumbuhnya ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu. Nah Mas Denny melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah proyeksi ekonomi juga seperti itu kah atau bagaimana? Ya, betul. Terima kasih, Mas Pras. Ya, saya sepakat dengan Pak Adi ya, bahwasanya memang hingga saat ini itu industri memang menjadi penopang utama ya PDB ya. Ya, memang ada naik turun ya. Misalkan pertumbuhan tahun ini bahkan lebih besar ya. Triwulan 2 gitu ya. Kuartal 2 ini bahkan lebih besar daripada pertumbuhan industri pada tahun-tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya gitu ya. Dan juga kontribusi itu bahkan ya sedikit meningkat ya kontribusinya kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu. Kontribusi sekarang itu sekitar 18,67%-an ya. Kalau tahun lalu kan ada sekitar 18,5%-an. Jadi memang ada perbaikan di sini. Dan juga ada beberapa yang yang menarik gitu ya. Memang di satu sisi kalau kita sandingkan dengan beberapa statistik yang lain gitu ya, misalkan dengan PMI ya, PMI ini menunjukkan optimisme apakah kemudian ke depan sejauh mana industri ke depan gitu ya. Jadi Purchasing Managers Index itu memang sedikit kontraksi ya, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi kita masih ada di level di bawah 50 ya, ada sekitar 49,2 ya gitu ya. Dan memang ada pertumbuhan sedikit sekitar bulan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di kuartal 2 ini. Cuman memang itu masih di bawah level confidence atau di kontraksi gitu ya. Nah yang menarik ini yang kedua ini memang anomalinya ada industri mesin dan perlengkapan gitu ya. Jadi terjadi lonjakan gitu ya. Nah, memang ada beberapa kemungkinan ya terkait itu ya. Yang pertama adalah ketidakpastian, ini justru juga bisa jadi akan menyebabkan itu. Kenapa? Karena pertama industri akan istilahnya front loading ya gitu ya. Mereka karena ketidakpastian ke depan, apalagi kurs gitu ya di tengah perang dagang dan sebagainya gitu ya. Front loading itu bisa jadi terjadi gitu ya, sehingga itu yang kemudian meningkatkan impor gitu ya, terlebih juga mesin dan perlengkapan. Atau juga bisa jadi ada deal lain ya, misalkan di satu sisi yang kemudian mendongkrak statistik itu, misalkan kemarin kan sebelumnya ada deal soal pembelian unit pesawat, itu juga bisa jadi itu ya juga bertambah. Cuman tapi secara umum beberapa industri yang lain ya, subsektor industri yang lain memang ya bisnis as usual gitu ya, bahwasanya peningkatannya gitu ya relatif sama gitu ya, meskipun ada anomali tadi di situ di industri mesin dan perlengkapan. Nah itu dia, menarik kalau kita cermati begitu front loading. Apakah memang ini menjadi strategi yang tepat bagi kita momentumnya di saat juga pelemahan kondisi global dan juga ada tekanan di dalam negeri. Nanti kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi. Mas Denny, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.